Ya, salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu, ya saya dikirim satu video. Video itu tentang ada salah satu orang hamba Tuhan yang eh, diduga terindikasi terlibat dengan salah satu gerakan, ya. Dan gerakan ini agak kontroversial, ya, di kalangan beberapa gereja. Nah, video ini setelah saya nonton, ada bagian-bagian yang saya rasa memang agak menyimpang, ya. Dan ini perlu kita luruskan sebab bisa berdampak tidak baik bagi pemahaman-pemahaman jemaat atau orang percaya masa kini. Nah, mari saya tunjukkan penggalan videonya. Jangan senang dulu, karena saya suka ngomongnya tanpa berpikir. Seperti Tuhan menciptakan sesuatu, ngomong tanpa berpikir. Saudara nangkap firman, nggak usah mikir. Ini pasti sesat ini. Pikiranmu nak mampu cerna firman. Katakan wortel, nggak usah dipikir. Makan aja, masuk. Nanti wortel dia akan mengirim vitamin A ke matamu. Firman tangkap saja, nanti firman yang akan mengerjakan hidupmu. Roh Kudus tidak bisa kerja tanpa firman. Haleluya. Jadi raja-raja dunia bersiap-siap. Raja-raja dunia ini bukan berarti Raja Thailand, Raja Inggris, bukan. Raja-raja ini, saudara, orang-orang pembesar. Raja iri, raja kompromi, raja mabuk, raja pacaran, sedang bermufakat untuk menjatuhkan raja-raja yang dilantik di Sion. Kalau raja di atas segala raja yang melantik raja di Sion, mana bisa digagalkan? Saudara paham atau tidak? Jadi nangkap firman aja, yes, gak usah mikir. Nanti firman kalau dia udah masuk seperti wortel, masuk ke dalam lambungmu, dia akan mengerjakan matamu yang kekurangan vitamin A itu. Nah, hamba Tuhan ini namanya Tommy Manaronsong, ya. Dia adalah salah satu tokoh, ya, tokoh yang terlibat atau terindikasi berafiliasi dengan salah satu gerakan yang sekarang ini disebut dengan gerakan Apostolic Impact Ministry, ya, atau disingkat AIM. Nah, jadi dalam videonya itu saya kutip lagi, dia katakan begini, ya. Saya suka ngomongnya tanpa berpikir. Seperti Tuhan menciptakan sesuatu, ngomong tanpa berpikir. Saudara nangkap firman, ndak usah mikir. Terus dia lanjut lagi, kita lihat pada bagian yang warna kuning ini. Sini dikatakan lagi, firman tangkap saja, nanti firman yang akan mengerjakan hidupmu. Roh Kudus tidak bisa kerja tanpa firman. Setelah itu dilanjut lagi, jadi nangkap firman aja, yes, nggak usah mikir. Jadi ini dia, ya, Tommy Manaronsong ini orangnya di foto ini. Dan kutipan ini saya ambil dari videonya yang sudah saya tunjukkan tadi. Itu diupload di YouTube-nya dengan judul Kehendak Allah Terjadi di Bumi Melalui Orang Strategisnya. Nama YouTube-nya itu SCB Ministries, ya. Jadi itu, ya. Nah, sebenarnya ada bagian-bagian lain atau banyak dari ajaran-ajaran beliau ini yang saya pikir memang menyimpang. Itu sebabnya beliau ini atau hamba Tuhan ini mendapat teguran atau
ia mendapat teguran ya dari sinode. Jadi dia ini sedang bermasalah karena ajaran-ajarannya yang sedikit menyimpang dan dia terlibat dengan satu gerakan yang juga dianggap menyimpang, yaitu gerakan AIM. Pimpinan tertingginya yaitu Bapak Jonathan David ya, dan untuk di Indonesia itu ada Didit Faith ya. Dan salah satunya dia ini Tommy Manaronsong. Nah, jadi ini salah satu kutipan dari ajaran-ajarannya yang saya mau bahas pada kali ini. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk saat ini yang bagian ini dulu. Nah, jadi dari kutipan ini, dari ajarannya ini atau perkataannya ini dalam khotbahnya itu intinya bahwa firman itu ditangkap saja, pokoknya terima saja. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, saya melihat di sini ada beberapa pokok masalah yang harus dibahas ya. Nah, pokok masalahnya yaitu yang pertama. Jadi prinsip pokoknya terima saja ini seperti tadi, terima saja, tidak usah mikir. Pokoknya terima saja. Nah, keyakinan ini saya bisa katakan ini saya pakai istilah bias kognitif ya. Pemikiran yang istilahnya pokoknya terima saja. Nah, ini sebenarnya suatu atau masuk dalam bagian bias kognitif ya. Saya pakai istilah bias kognitif ya. Artinya mempertahankan suatu keyakinan dan mengabaikan informasi atau data-data yang sebenarnya ya. Dan memaksakan keyakinan itu supaya diterima orang lain tanpa ada pembuktian, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada verifikasi yang jelas. Jadi sistem pokoknya terima saja ini saya rasa tidak benar juga, tidak dapat dibenarkan ya. Ini menurut saya bias kognitif. Jadi itu pokok masalah yang pertama. Nah, berikut pokok masalah yang kedua yaitu pernyataan ini, ajaran tadi itu ya, ajaran yang ini itu keluar dari mulut seorang pendeta, dan pendeta ini terindikasi terlibat dengan gerakan yang dianggap menyimpang, yaitu Apostolic Impact Ministry. Tapi dia sekarang membuat nama baru lagi ya, yaitu nama gerejanya Sorong City Blessing ya, SCB Ministry. Tapi mereka di bawah naungan Pastor Jonathan David ya, pemimpin tertingginya dalam gerakan ini. Jadi ajaran itu yang pokoknya terima saja firman, tidak usah mikir, itu keluar dari mulut pendeta. Dan ini berbahaya ya. Jikalau pendeta yang bicara, orang kan bisa terima saja. Nah, kalau yang dia ajarkan tidak benar, ini kan berbahaya. Apalagi seorang pendeta, dia public figure. Nah, ini yang jadi pokok masalah ya, dari ajarannya atau perkataan-perkataannya tadi ya. Jadi ini dua pokok masalah yang saya angkat sehingga saya mau sedikit menanggapi atau memberi satu klarifikasi atau verifikasi lah tentang ajaran itu. Jadi berangkat dari masalah ini, dua masalah ini. Nah, jadi kita harus menguji, kita harus membuktikan apakah betul ya firman itu kita harus terima saja, tidak usah mikir, tidak usah selidiki dan lain sebagainya. Nah, tentu kita harus mengkonfirmasi dengan ajaran-ajaran dalam Alkitab itu sendiri ya. Kita tidak bisa juga langsung menerima seperti itu. Apalagi ini keluar dari mulut pendeta yang bermasalah. Jadi anggap bermasalah ya seperti itu.
Nah, kita harus uji dengan argumentasi yang alkitabiah. Nah, ada beberapa ayat yang dapat saya mau bagikan pada saat ini untuk kita menguji ajaran tersebut. Ya, kita gunakan firman Allah ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, orang-orang Yahudi yang ada di Berea, mereka pun tidak langsung menerima apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus atau para rasul-rasul pada saat itu. Di sini dikatakan mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah yang dikatakan para rasul itu benar. Jadi harus diselidiki, dikonfirmasi juga, diteliti dengan kitab suci, dengan firman, apakah betul. Padahal kalau kita pikir Paulus ini ya hamba Tuhan yang benar, ya boleh dikata seperti itu. Tapi apa yang dia sampaikan, apa yang diajarkan, orang-orang di Berea tetap masih menyelidikinya. Ayat 12 mengatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Jadi mereka tidak langsung percaya. Mereka tidak main terima saja, tetapi mereka selidiki dulu. Mereka berpikir dulu, apakah betul yang disampaikan Paulus dan rasul-rasul itu sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, berikut kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 dan 4. Sini dikatakan begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 12. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3. Perhatikan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Ayat 14, supaya engkau, masih ayat 3, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi di sini Lukas ya, dia mengadakan satu penelitian, dia mengadakan satu observasi penyelidikan. Apa yang dia selidiki? Itu ayat 2 yang disampaikan oleh para saksi mata dan pelayan firman. Jadi apa yang disampaikan oleh para pelayan firman pada saat itu, orang-orang yang dia lihat, yang dia ikuti, ya, dia selidiki, ya, dia selidiki semuanya itu, ya, dan dia baru mengambil kesimpulan ayat 4. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya semuanya itu benar, ya, diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi dia tidak langsung membenarkan dulu apa yang disampaikan oleh para pelayan firman itu, tapi dia melakukan yang namanya penyelidikan dulu. Ya. Dia observasi, ya. Dia tanya, dia selidiki, dia kaji ya, apa yang disampaikan oleh para pelayan firman, lalu dia bukukan dan dia tulis untuk Theophilus. Nah, jadi itu yang kedua. Berikut kita lanjut. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20 sampai 21. Dalam terjemahan baru berkata begini, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, janganlah mengejek mereka yang bernubuat. Tapi ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang untuk mengetahui kebenarannya. Dan apabila ternyata benar, terimalah itu. Jadi di sini surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan jangan mengejek orang yang bernubuat. Ya, tentu orang yang bernubuat ini
termasuk para pelayan-pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Kristus. Jangan mengejek atau menganggap rendah mereka, tapi boleh diuji. Di ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang itu. Ya. Jadi kita tidak boleh mengejek, tapi boleh menguji apa yang disampaikan oleh para pemberita-pemberita firman. Apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi yang suka bernubuat. Ya. Kita tidak menganggap mereka rendah atau mengejek, tapi boleh menguji untuk membuktikan apa yang dikatakan mereka itu benar. Ya. Jadi itu, nah kita lanjut. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ialah, mengapa harus diselidiki? Mengapa harus diuji setiap firman yang kita dengar? Setiap pemberitaan firman yang kita dengar itu. Mengapa kita harus berpikir? Mengapa kita harus menganalisanya? Dan mengapa kita tidak boleh langsung menerimanya begitu saja? Karena di sini ya, iblis, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pun mereka dapat memanfaatkan firman Tuhan untuk menyesatkan banyak orang. Jadi nabi palsu, guru palsu, iblis, setan, dan lain sebagainya, mereka juga bisa menggunakan firman untuk menjerat orang dan digiring kepada kebinasaan. Nah, firman-firman yang mereka pakai itu firman yang mereka sudah putar balikan, yang sudah mereka manfaatkan, yang mereka sudah rubah-rubah untuk menyesatkan banyak orang. Kita lihat ayat-ayatnya. Matius pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawanya ke kota, ya, dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Di sini kita lihat ya, yang saya garis kuning. Kemudian iblis lalu berkata kepadanya, sebab ada tertulis. Iblis pun mengutip firman di sini. Iblis pun tahu firman. Dia mencoba Yesus dengan menggunakan firman. Sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Ya, dalam firman Tuhan, ya, yang sebelumnya, yaitu mengacu pada perjanjian lama. Jadi di sini iblis juga pun bisa menggunakan firman. Nah, kita lihat lagi. 2 Korintus 11 ayat 4, 13 dan 14. Sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ada orang-orang yang memanfaatkan Injil. Mereka memberitakannya, tetapi Injil yang lainnya. Injil yang sudah dimanipulasi. Mereka memberitakan tentang Yesus, di sini dikatakan. Memberitakan Injil. Tetapi sesungguhnya mereka adalah rasul-rasul palsu. Mereka yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ada firman-firman yang sudah diberitakan oleh guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Ternyata mereka adalah iblis atau penyesat-penyesat yang menyamar. Ya. Mereka menyamar, tapi mereka menggunakan firman. Ya. Jadi itu ya. Nah, kita lanjut. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat
Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Nah, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi di sini ada orang yang terindikasi ya memutarbalikkan ya, surat-surat Paulus ya. Jadi mereka memutarbalikkan surat-surat Paulus yang ditulis Paulus. Nah, surat-surat Paulus itu berisi tentang kebenaran-kebenaran ya. Nah, jadi di sini ada orang-orang yang terindikasi memutarbalikkan kebenaran. Di sini dikatakan memutarbalikkan surat-surat Paulus. Nah, surat-surat Paulus itu berisikan tentang kebenaran-kebenaran. Tetapi ada orang-orang yang memutarbalikkannya, khususnya untuk hal-hal yang sulit dipahami, mereka gunakan dan mereka putar balik untuk apa? Kebinasaan. Jadi ada pelayan-pelayan Tuhan yang memutarbalikkan firman. Jadi mereka memanfaatkan firman untuk menjerat orang-orang dan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan saya pada saat ini. Jadi yang pertama, bahwa tidak semua pemberita firman itu benar. Sebab iblis atau guru-guru palsu pun bisa menggunakan firman untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi mereka bisa menggunakan firman. Ya. Jadi kita tidak boleh sembarang menerima firman. Kita harus mikir, kita harus menguji, kita harus menyelidiki mereka. Apakah yang dikatakan itu benar. Jadi kita tidak boleh main terima saja ya. Ayat dalam poin kedua dikatakan karena tidak semua pemberita firman itu benar, maka tidak salah jika kita menyelidiki, menguji setiap firman yang kita dengar atau kita terima. Tadi ada ayat-ayat referensinya ya. Orang-orang di Berea, terus ada Lukas, terus ada surat-surat Paulus, ada surat Petrus tadi. Di sana kebenaran-kebenaran firman juga mengajarkan kita bahwa kita boleh menguji firman yang kita dengar, firman yang kita terima. Jadi kita tidak boleh main terima saja. Ya. Bukan berarti kita anti firman Tuhan, bukan berarti kita menolak firman, tetapi karena melihat ini ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang bisa menggunakan firman juga untuk menyesatkan banyak orang, maka tidak salah kalau kita juga menguji setiap firman yang kita dengar. Kita tidak boleh main terima saja. Nah, yang ketiga, ini yang penting sebagai himbauan juga bagi kita, khususnya kita warga GPDI ya, bagi kita jemaat Tuhan yang berorganisasi di GPDI. Nah, ini kita perhatikan bagian yang ketiga, segala bentuk aktivitas pelayanan yang berafiliasi dengan gerakan AIM atau Apostolic Impact Ministry perlu diwaspadai ya. Karena ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah terindikasi berafiliasi dengan gerakan ini ya. Dan salah satu tokoh dari gerakan itu ialah ini, Pendeta Tommy Manaronsong. Dia adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan Apostolic Impact Ministry tersebut. Nah, jadi bagi kita yang berada di GPDI, supaya kita mewaspadai gerakan-gerakan yang dibawa oleh Pastor Tommy Manaronsong ini dan Pastor Didit Faith dan juga Pastor Jonathan David ya.
untuk kita ketahui bahwa gerakan ini sudah ditolak oleh beberapa organisasi, misalnya dari GBI, dari GPDI, dan mungkin ada beberapa organisasi lainnya, karena gerakan-gerakan mereka ini menyimpang. Jadi itu ya, kita bukan berarti menolak firman, tetapi firman yang kita terima itu perlu juga kita analisa, kita uji. Nah, jangan seperti yang diajarkan oleh Pastor Tommy tadi, tidak usah mikir menerima firman, terima saja. Nah, ini sangat berbahaya ya, cukup berbahaya juga. Memang ada firman-firman yang boleh kita terima tanpa berpikir ya. Ada bagian-bagian dari firman Tuhan yang ya kita harus terima apa adanya. Misalnya ya dikatakan kita harus ibadah, karena ibadah itu ada berkat di dalamnya, berkat rohani. Nah, itu tidak perlu kita mikir ya, karena memang dalam ibadah kita sebagai orang percaya harus beribadah. Tetapi kalau sudah ada ajaran-ajaran yang sudah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang benar, atau kita sudah mencium atau mendeteksi ada penyimpangan, maka tidak salah untuk kita menguji, untuk kita menyelidiki atau menganalisa atau memikirkan kebenaran daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang terindikasi terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang menyimpang. Nah, jadi ini adalah pemaparan saya, dan ini mungkin bagian yang pertama. Kalau saya masih menemukan lagi ada hal-hal yang perlu diluruskan, ya saya akan bikin video selanjutnya. Jadi saudara bisa menilai sendiri, kembalikan kepada saudara masing-masing. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.